Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pamidangat kadang kinasih yang senantiasa diberkati Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita ngaturaken syukur dumateng Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan dumateng kita sedanten alhamdulillah nikmatul iman, nikmatul Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga kita saged bersilaturahim meskipun di dalam media udara moga-moga dengan broadcasting ini senantiasa bisa meninggikan kalimat Allah sehingga senantiasa li'ila'i kalimatillahiyal ulya, kalimat Allah senantiasa tinggi. Dan moga-moga kita mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bahwa cita-cita itu ternyata merupakan sebagian dari iman. Nyata nih Pak Ustaz. Himmatul ulya minal iman. Cita-cita tinggi itu termasuk dari iman. Wah, jadi kalau himmah atau kekarepan atau cita-cita yang harus kita raih, itu harus kita realisasikan, itu merupakan salah satu bentuk daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi seseorang akan beribadah pada Allah tapi dia butuh supporting sistemnya. Kalau sedekah dia perlu harta. Kalau kemudian dia itu berdakwah, dia harus punya nama baik. Kalau kemudian dia sholat, maka dia harus punya perangkat sholat. Kalau dia mau memakmurkan masjid, imaratul masajid, maka dia harus mempunyai supporting system, harta, tenaga, waktu dan sebagainya untuk memakmurkan masjid. Karena itu wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi, carilah apa-apa yang menjadi kebahagiaan kamu ketika nanti kamu menuju kepada kampung akhirat. Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu yang ada di dunia. Tetap harus dikerjakan. Bagian yang ada di dunia itu harus kita kerjakan dalam rangka untuk mewujudkan supaya supporting system kita yang mendukung seluruh cita-cita kita, baik itu kuwatul madiyah, kekuatan materi, atau kuwatul ilahiyah, kekuatan daripada ilahi, ini harus dijanjikan satu. Dengan apa? Dengan hablullah, yaitu ketika kita merekatkan kekuatan ilahiyah, tapi kemudian kita juga harus hablunas. Hablun itu artinya tali. Harus ada ikatan. Tali yang bisa mengikat manusia itu apa? Kekuatan materi. Karena itu annasu yuwalluna ala man khadamahum. Manusia itu meletakkan kesetiaannya itu kepada orang yang sering memberikan kontribusi. Wah, iya. Ya, ini memang tidak bisa dipungkiri. Kita bergabung dengan komunitas mana, itulah yang dapat kita ambil manfaat dari kegiatan itu. Jadi manusia itu ketika Rasulullah pada waktu peperangan dengan Bani Hawasin, beliau itu mendapatkan banyak sekali rampasan perang. Dan ketika itu kemudian beliau itu memberikan kepada orang yang baru masuk Islam ketika Fathul Mekah itu pada orang Quraisy. Itu enggak gemen-gemen gitu Nilainya itu adalah domba selembah itu. Sekawasan selembah, satu lembah itu diberikan hanya pada satu orang. Luar biasa. Unta, ternak itu diberikan oleh Rasulullah itu tanpa berat hati. Nah, ini menunjukkan sampai sahabat dari Madinah yang ditumpangi oleh Rasulullah itu sampai kemudian merino. Istilah rotok maitu itu. Rasulullah wis kembali kepada kaumnya ini. Karena mereka sudah berjasa dalam peperangan, tiba-tiba Rasulullah kemudian memberikan itu. Kemudian Rasulullah menerangkan bahwa kekuatan materi itu kekuatan sampah dunia saja. Itu dalam rangka supaya manusia yang imannya belum kuat yaitu kemudian bisa ngerasuk Islam itu dengan kuat, maka mereka itu diberikan harta oleh Rasulullah itu supaya apa? Supaya mereka itu kemudian keimanannya menjadi kuat. Dan ini terbukti nanti dan ketika terjaga ketika pada waktu masa terjadi irtidad itu pemurtatan zaman Abu Bakar As-Siddiq. Mereka nggak mau bayar zakat, mereka
ya melakukan pembangkangan besar-besaran, murtad begitu, ya yang selamat yang diberikan oleh Rasulullah tadi. Jadi menunjukkan pada kita bahwa ketika seseorang sudah kepotangan budi tadi ya, sulit untuk dibayar. Sulit untuk kemudian dibayar, maka mereka membela Abu Bakar itu ya sampai titik darah penghabisan. Itu dikarenakan karena mereka mempunyai sifat ya wafa itu adalah setia hati. Dan itu tidak diperhitungkan sebelumnya. Tidak diperhitungkan sebelumnya oleh para sahabat. Para sahabat pada mulanya dari golongan Ansor itu Maido tadi. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, andaikan kamu bisa bicara, kamu pasti akan mengatakan, dulu kamu ya Rasulullah datang dalam keadaan papa. Kami berusaha untuk genepin jenengan. Tapi ternyata datang dalam keadaan tidak punya pengikut, tapi menjadi pengikut jenengan. Jenengan datang ya tanpa perlindungan, kami yang melindungi jenengan. Ya Rasulullah mengatakan begitu. Tapi wallahi demi Allah, mereka itu pulang dengan membawa sampah dunia, sedangkan kamu pulang dengan membawa Allah dan Rasulnya. Menangis semua sahabat Ansor itu ketika Rasulullah ngendikan ya kata singatan. Dengan saya yakin itu dengan penekanan hal-hal yang mungkin agak dilupakan. Ya dilupakan bahwa kekuatan materi itu ya kalau diberikan hanya dalam rangka untuk sedekah tadi, supaya apa? Hati mereka takluk dan tunduk kepada Rasulullah. Sehingga keislaman mereka itu menjadi lebih mantap, kuat tadi. Sedangkan sahabat Ansor itu dilihat cuma secara fisik, indrawi saja dengan mata indra. Rasulullah memberikan harta dalam keadaan melimpah seperti tadi, sedangkan kami kok ditinggalkan koyok-koyoke rasanipun ya kados makaten. Tapi ternyata enggak, ternyata kemudian mereka itu diberikan ya sebuah gambaran mereka harus bangga membawa Allah dan Rasulnya. Ya, inilah merupakan ya cita-cita itu harus senantiasa dibentengi dengan Islam, Pak D. Kalau dengan Islam, harta itu tidak akan membuat mereka itu tergiur, sehingga harta biar dibawa ya oleh orang-orang yang memang memerlukan, sedangkan dia membawa ajaran yang murni, ajaran ketaatan pada Allah dan Rasulnya, ditemani oleh Rasul yang senantiasa memberikan hidayah pada mereka. Ya akhirnya mereka kemudian mantap dan lega ya. Ada tingkat kesadaran lagi. Ada tingkat kesadaran lagi, yaitu adalah tingkat kesadaran ukhrawi namanya. Ukhrawi itu kesadaran bahwa mereka itu didampingi Rasul sehingga kalau keliru langsung dibenarkan. Ya kalau mereka itu hanya membawa harta, siapa yang akan membenarkan mereka? Karena itu mereka harus patut berbangga membawa Allah dan Rasulnya. Ya tinimbang bawa harta itu dalam rangka supaya mereka itu tetap berada pada jalan yang benar. Memang biasanya kalau harta atau hitungan-hitungan dunia itu orang bisa menjadi kemaruk, bisa istilahnya tanda petik mendem harta itu memang uru-uru dengan harta itu ya Pak Ustaz. Iya, jadi harta itu kadang-kadang kalau sudah masuk di dalam hati menimbulkan kelezatan, akhirnya kecanduan, memabukkan. Karena itu Abu Bakar mengatakan Allahumma ja'alha fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jangan jadikan harta itu berada dalam hati kami, tapi jadikan harta itu di tangan kami.